Asah Diri balik lagi bareng kita Vina dan Bayu di Sabar Asri Santai bareng Asah Diri. Nah, di sini gue pengen ngobrol sama Vina karena kita ada satu new family member ya, Vin ya. Yes, yes. Yes, kita ada satu family member dan Vina juga masuk ke nggak tahu deh kalau gue sih nyebutnya mungkin kapitel kehidupan yang baru atau chapter kehidupan yang baru. But I'm gonna start with asking Vin, bagaimana kabarnya? Baik, in general baik. In general baik, In in general detail. baik dengan segala ups and downs-nya. Jadi Hmm. mungkin in detail, gue lagi memasuki satu fase baru di kehidupan, yaitu menjadi seorang ibu. Dan ya baru masuk 2 bulan lebih. Jadi masih bisa dibilang mungkin masih adaptasi juga, masih masuk fase adaptasi lah, masih berusaha figuring out gimana caranya membangun rutin dan kawan-kawan lainnya. Tapi ya Hmm. it's been a blessing, senang banget. eh, Walaupun di dalamnya ada banyak challenges dan seperti yang teman-teman mungkin yang udah jadi ibu tahu, nggak ada manual booknya ya, jadi seorang orang tua. Jadi ya itulah yang sedang dilalui gua selama 2 bulan ini. Hmm. Nah, barusan lo langsung nyebut satu keyword yang buat gua juga penting, buat gua pribadi penting. But the difference is, bedanya adalah gue bukan seorang ibu dan gue belum punya baby. Tadi katanya adalah rutin. Emangnya selama 2 bulan ini, Vin, lu melihat ada kemungkinan bahwa ada sebuah rutin yang bisa dibangun dengan satu makhluk kecil yang tiba-tiba ada di dunia dan masih membutuhkan 100% atensi? Akan ada sih, Bay. Kalau yang gue Hmm, baca-baca gitu ya. Maksudnya hmm, seiring dia bertambahnya usia, pasti kan dia juga semakin apa ya, beradaptasi juga dengan kehidupan di sekitarnya kan. Karena sekarang bayi itu kan yang gua tahu ya, jadi dia belum memiliki circadian rhythm, jadi nggak kenal siang dan malam, belum mengenal itu, makanya jadi kesannya kayak berantakan gitu jadwalnya. Dia bangun ya terserah dia, dia bangun kapan aja gitu kan, tidur kapan aja terserah gitu. Jadi ya itu sih maksudnya dari rutin yang gue maksud tadi gitu. Makanya juga 2 bulan ini semuanya ke postpone gitu, pekerjaan-pekerjaan gue yang tadinya sempat gue kerjakan karena ya nggak mungkin menyelipkan itu di tengah-tengah karena bisa aja setiap saat ada yang memanggil gitu. ada top ini nggak, Vin? Top surprises atau top, let's say top 3 challenges lah. Gue bisa imagine. Oke, to be honest, di gua foreshadow atau gambaran menjadi seorang ayah, menjadi seorang orang tua, probably juga seperti orang-orang lainnya gitu. Dan lu juga sebelumnya juga mungkin punya gambaran ini tuh kayaknya tuh indah gitu loh. Karena gue sering banget ngedengar apa ya, sentences, oh begitu anak gue lahir di dunia ini baru gue mengerti apa itu arti kehidupan gitu-gitu kan. Gue sering tuh denger tuh sentences-sentences kayak gitu. Um, what would you say top 3 surprises, be it pleasant or unpleasant, apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan gitu ya, di 2 bulan ini lu menjadi seorang ibu? Apa ya, sambil memikir atau menilik ke belakang sih. Yang pertama mungkin yang wow banget buat gua adalah topik mengasihi, memberikan ASI. Ya, jadi Hmm, gue berpikir kan bahwa oh ya udah deh habis ngelahirin, oke kita main sama baby lucu-lucu gitu kan. Momen itu aja gitu yang kebayang. Tapi ternyata habis melahirkan lu harus dealing, terutama buat cewek ya. Kalau cowok kan ya nggak mungkin ASI ngasih ASI ya. Jadi buat cewek ya memberikan ASI itu ternyata ya nggak semudah itu gitu. Banyak banget challengesnya dengan ya ada istilah ASI seret lah atau ASInya nggak keluar lah atau cara memberikan ASInya juga kayak gimana itu nggak apa ya nggak gua dapatkan gitu ilmunya sebelum melahirkan. Sebenarnya ya di luar sana ada banyak gitu kan, cuman
secara spesifik dari rumah sakit memberitahukan bahwa lu belajar ini ya cara memberikan ASI sebelum lu melahirkan, itu kan nggak ada kayak gitu. Jadi pas terjun ke situ ya sambil belajar. Nah itu sih yang nomor satu bikin pusing banget sih, itu yang kepikiran. Yang kedua, mungkin di awal itu lebih ke gue nggak tahu nih anak nangisnya gara-gara apa. Nah, jadi kan ya bayi kan bahasa cuma nangis ya kalau dia nggak nyaman. Jadi nggak tahu tuh dia lapar kah atau pampersnya full kah atau dia nggak nyaman di bagian yang lain. Ya jadinya nebak-nebak sendiri gitu. Kadang bisa panik sendiri gua sama suami gitu berdua kan. Jadi kayak bingung nih kenapa ini. Sampai mesti tanya bonyok juga kan kalau udah panik kayak gitu. Karena mereka lebih pengalaman. Yang ketiga apa ya? Belum kepikiran sih yang ketiga yang kayak wow banget. Paling ya kurang tidur aja sih, cuma itu mah standar lah ya. Hmm, 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 hmm. Dua itu sih Yes. cuman yang gua merasa kayak wah Wow challenge banget banget. ya. Iya. Setiap bulan satu lah surprise-nya lah. Ini kan baru 2 bulan. Iya, Ntar bulan iya, iya, ketiga iya. ada lagi. Maybe ya. Nice, nice. Terus kemarin ini gue sempat mikir, kita kan basically di Asa Diri kita semua ngomongin tentang tema, atau kita berusaha, lo sama gue kita berusaha untuk em, nyebarin tentang topik mindfulness, kita nyebarin tentang topik positive thinking, and everything around personal development gitu kan. Em, di bayangan gua dengan adanya satu kondisi yang baru ya, di mana lo harus adapt atau semua orang harus adapt begitu masuk ke role baru. Karena kan buat lo ini juga satu something new gitu ya, buat suami lo juga sesuatu hal yang baru. Ada nggak lu ngeliat korelasinya dari topik personal development dan mindfulness yang selama ini lo dan gue bahas gitu ya, dan lo apply di dalam hidup lo, dan lo ngeliat jembatannya gitu. Oh ya, gue mendapatkan benefit ini karena dulu gue udah ngasah kapaknya atau karena gue udah mengasah atau melatih ini sebelum posisi ini keluar gitu. Ada nggak korelasi-korelasi Hmm, itu yang lu lihat? ada sih menurut gua di segi kesabaran sih, Bay. Jadi Hmm. karena di awal-awal ini kan lu benar-benar fatigue secara mental dan fisik ya. Lu tidur kurang, terus juga yang tadi gue bilang lu bingung kadang apa yang harus lu lakukan karena again gak ada manual booknya walaupun lu tau lah basic-basic kecilnya gitu. Mindfulness tuh membantu gue banget untuk oke, kalau misalkan gue udah kayak overtired gitu, nggak langsung kejebak ke rasa frustasi atau depres. Karena kan lu tahu mungkin ada istilah ini ya baby blues ya. Hmm. 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 Nah di gue untungnya sih nggak sempet sampai ke tahap itu gitu. Karena menurut gue mindfulness membantu ya di saat gue overtired, em, itu kayak ada yang manggil lagi bahwa bilang kayak Vin ini bayi lu nih coba bisa punya satu bahasa nangis gitu. Ya ini bukan salah lu, bukan salah bayi lu, ya ini cuma masalah komunikasi aja. Lu nggak tahu apa yang dia rasakan gitu kan. Jadi mindfulness itu membantu buat gua tarik lagi kesadaran ke situ dan nggak langsung kayak jatuh ke rasa marah mungkin atau frustasi atau jadi kayak depres. Nah itu sih yang membantu banget buat gua. Sama satu lagi ini sih, itu memberikan gua sedikit, bukan sedikit sih, banyak sih. Memberikan gua ide bahwa oh, gua ini kedepannya mau jadi orang tua seperti apa sih gitu. Karena kalau menurut gua tanpa lu punya mindfulness atau kesadaran itu, ya udah lu ngejalanin jadi orang tua ya ya wes lah jalan aja gitu loh. Nggak ada em, pemikiran bahwa oh gue pengen jadi orang tua yang seperti apa gitu. Jadi menurut gue itu sih dua dua hal yang membantu gue atau berada di lingkup parenthood ini saat ini gitu. Itu sesuatu yang terlalu privat yang mau lu keep buat diri lu sendiri atau lu mau share beberapa poin di pertanyaan? Oh, gue pengen menjadi orang tua seperti titik titik titik. Oh enggak, happy to share. Hmm. What is it? Eh,
Ya tentunya balik lagi karena berangkat dari mindfulness ya gue pengen jadi orang tua yang lebih mindful, yang tidak lagi menyebarkan generational trauma, itu satu yang paling penting menurut gue. Gimana gimana cara gue dididik itu turun nanti ke gimana cara gue mendidik anak. Tentunya gimana cara gue dididik banyak hal yang positif juga ya, dan itu bisa gue ambil itu. Cuma ada kalau hal-hal yang negatif, karena dengan adanya mindfulness gue jadi sadar kan itu bukan sebuah hal yang layak untuk diturunkan gitu tanpa sadar. Nah jadi itu em, jadi menjadi orang tua yang lebih mindful, dan dari situ gue juga akhirnya berangkat untuk lebih proaktif lagi nih, baik kayak baca-baca buku parenting kayak gitu, karena gue udah punya gambaran oh gue mau jadi orang tua yang lebih mindful. Nah gimana caranya ya jadi orang tua yang lebih mindful? Nah ya udah baca-baca buku parenting, menjadi orang tua yang bisa mengajarkan anak bagaimana meregulasi emosi, itu yang penting juga menurut gue. Gimana bisa menciptakan lingkungan keluarga yang aman di mana anak bisa selalu cerita ke kita berdua, ke orang tuanya. Itu sih sebenarnya dua itu yang paling penting menurut gue, regulasi emosi sama menciptakan lingkungan aman itu. Karena kalau udah seperti itu menurut gue nanti anak ke depannya dia berbuat hal yang tidak menyenangkan contohnya, dia akan selalu bisa cerita ke kita berdua. Itu selalu ada komunikasi yang terbentuk di situ. Jadi nggak ada gap antara orang tua sama anak kayak mungkin di generasi kita ya. Tuh. Hmm. Emotional intelligence, gimana cara meregulasi emosi itu eh, funnily juga satu hal yang saat ini juga gue lagi lebih dalemin lagi, dan gue juga basically di kerjaan gue di sini sebagai coach dan trainer, gue juga membagikan ilmu tersebut dalam bentuk format yang beda-beda gitu kan. Dan salah satu konsep atau salah satu model di mana regulasi emosi atau emotional intelligence ini itu penting atau bisa dijelaskan adalah, jadi ada satu konsep namanya Karen-Shalen model. Karen-Shalen model itu bahasa Inggrisnya kalau nggak salah onion model deh. Jadi lu bayangin ada shift, ada lapisan-lapisannya gitu ya. Jadi di situ dijelasin bahwa titik pertama itu di tengah. Titik pertama itu adalah titik di mana saat kita lahir. Nah, di saat kita lahir itu ada satu shift. Shift itu di dalam lapisan itu adalah hal-hal emosi-emosi eh, basis atau basic kita yang kita alami selama dari kita lahir. Salah satunya atau salah tiganya adalah, kalau misalkan bayi kayak yang tadi lu udah bilang, the way bayi itu berkomunikasi kan hanya bisa dengan menangis ya. Sehingga sebenarnya mungkin mereka mau mengkomunikasikan sesuatu tapi tidak punya cara lain, sehingga apa yang mereka mau tidak mereka dapat, sehingga mereka merasa heal slow itu apa ya? Helpless. Helpless, ya, sehingga mereka merasa helpless. Gue nggak tahu nih mesti ngapain gitu. Nah, seiring dengan berjalan waktu akan terbentuk shift yang kedua. Shift yang kedua ini adalah bahasa Jermannya Wächter, itu kayak penjaga pintunya. Jadi gunanya adalah supaya si perasaan-perasaan apa base emotions ini juga dia tidak meledak-ledak dan tidak mengontrol action-action si manusia ini yang sekarang sudah menjadi dewasa kan. Nah, Wächter atau si penjaga pintu ini tuh bentuknya bisa rasa marah, bisa keras orangnya, atau bisa banyak lah bentuknya. Nah, nanti di lapisan yang ketiga ini adalah di saat kita sudah menjadi dewasa, karena kalau kita setiap kali kita ngerasa helpless, defense mechanism-nya adalah kita menjadi marah supaya mendapat atensi dari luar, kita tidak akan bisa membangun em, relasi sosial yang baik, ya kan? Nah, di lingkaran yang paling luar ini adalah Anpasung. Anpasung itu adalah gimana kita bisa gue ngejelasinnya, atau kita biasa ngejelasin itu kayak, kalau lu mau daftar kerja, terus kualitas-kualitas yang lu tulis di CV lo, nah itu adalah lapisan terakhir. Bahwa gue ini bisa
belastbar, dalam artian gue bisa kerja dalam situasi yang keras, gue bisa bekerja dalam tim arbeit gitu. Nah, itu adalah lapisan yang keluarnya. Begitu ada konflik dengan orang lain gitu ya. Nah, ini perkembangan ini mundur. Jadi yang tadinya gue bisa berkembang dengan tim, tiba-tiba gue ketemu di penjaga pintu lagi. Tiba-tiba gue menjadi marah. Meskipun gue sekarang udah an adult, 36 years old adult, gue balik lagi ke yang marah. Nah, di sisi marah ini, si penjaga pintunya ini tuh penjaga pintu yang kuat. Sehingga kalau si manusianya tidak punya skill of emotional intelligence, yang salah satunya lu bilang tadi adalah regulasi emosi, dia nggak punya pintu, jadi berhentinya tuh di penjaga pintunya doang. Tapi dia tidak punya pintu yang bisa memperbolehkan orang lain dan dia sendiri untuk sampai ke emosi awal itu tadi. Bahwa mereka itu sebenarnya marah-marah bukan karena mereka kesal, tapi karena mereka merasa helpless dalamnya. Nah, Hmm. dalam segi konflik, kalau orang yang punya high emotional intelligence dan mereka sadar bahwa, atau mereka, itu kan vulnerability ya, balik lagi ya, begitu lu sampai ke dalam, itu kan being helpless, lu di dalam konteks sosial kan nggak selalu menyenangkan untuk lu jujur bahwa gue tuh sebenarnya helpless lo gitu. But that's the power of vulnerability, dan disitulah dimana betsiung antara manusia juga bisa dibangun. Kenapa gue cerita ini semua? Karena tadi lu bilang salah satu poin yang lu penting, lu pengen apa namanya, atau penting buat lu dalam menjaga anak atau mendidik anak itu ya dengan regulasi emosi itu. Gue mengamini itu karena kerjaan gue sekarang dengan manusia-manusia dewasa yang sepertinya tidak punya cugang atau tidak punya pintu ke emosi-emosi tersebut. Iya, iya, iya. Ya karena gue juga melihat itu, baik melihat gua dari sisi sebelum mengenal mindfulness juga pun seperti itu, dan gua rasa banyak Hmm. orang juga kayak gitu ya. Nggak nggak ngerti gitu kenapa keluar satu emosi tertentu kan. Nah, yang gue penasaran karena lu sekarang bekerja di tema itu, tapi dengan orang dewasa, lu ada bayangan nggak gimana sih cara itu bisa diterapkan ke anak kecil? Ya nggak bayi juga ya, mungkin kayak balita gitu. Gimana caranya supaya kita bisa ya itu memperkenalkan emosi, gimana caranya dia supaya regulasinya tuh nggak cuma ke satu arah doang. Hmm, hmm. Ada nggak lo bayangan Eh, gitu? ada, yaitu dengan Grundsätzlich secara dasarnya, pondasinya, menurut gua sama. Yang pertama itu dengan dalam tanda kutip ngajarin, nanti gua akan jelasin ngajarinnya gimana. Eh, dan yang kedua adalah walk the talk, yaitu menjadi apa yang kita mau ajarin ini, gitu. Karena nanti si anak juga akan ngelihat, anak itu kan tidak hanya mendengar, tapi anak itu mostly belajar kan dengan melihat kan. So that means meskipun misalnya si orang tua ngomong, ya nanti kamu harus ini ya, kamu apa namanya, kamu harus take the example atau take wish yang tadi lu bilang gitu. Gue pengen creating uh, ruangan yang aman untuk anak cerita ke gue gitu. Kalau meskipun secara verbal keluarnya itu, tapi begitu anak jujur tiap kali digebukin, ya si anak juga argumen juga apanya yang aman anjing gitu. Nggak ada aman-amannya sama sekali gitu. Um, balik ke poin ngajarinnya dulu. Ngajarinnya itu mm, sangat-sangat similar dengan mindfulness. Jadi lessonnya adalah gua nggak, karena gue jarang belajar dengan anak kecil, gua nggak bisa ngejelasin sekarang kalimatnya seperti apa. Tapi intinya adalah, dan ini yang juga gue ajarin ke klien-klien gue. Hmm. Pertama, sadarin bahwa pikiran itu adalah kayak dari Joe Dispenza. Pikiran itu adalah bahasanya bahasanya mind, sedangkan perasaan, feelings, emotions itu adalah perasaannya body. Jadi eh, di dalam situasi tertentu di mana misalnya perasaan itu muncul ke permukaan, yang bisa kita arahkan adalah atensi si anak atau atensi kita sendiri ya ke
body sensations kita. Nah, terkadang antara kita tahu namanya dulu atau tahu body sensationsnya dulu, itu terkadang suka kebolak-balik. Yang gua tahu dengan dalam konteks anak adalah misalkan karena kita lebih sadar dengan practice of mindfulness yang kita jalanin sehari-hari, kita ngelihat oh ini ada yang nggak benar, dan kita memperbolehkan si anak itu untuk describe apa yang sekarang lo rasain gitu. Ada apa gitu, ada rasanya di mana, misalnya sakitnya di mana. Oh ya, misalnya perutnya ada kayak gini, ini gitu. Nah terus nanti juga lo tahu dari eh, ini loh, Gefühlsliste atau Iya, ya, Emotionslist ha. yang dari itu juga gitu. Nanti belajar dari vokabularinya juga gitu loh. Nah, satu message-nya yang menurut gue juga kita harus ingetin ke diri kita sendiri dan komunikasi ke anak kita adalah it's okay to feel a certain thing, but it doesn't have to steer the action. That means Hmm. it's okay to feel sad, but it's not okay to cry out loud in the middle of, and non-stop doing it. It's okay to feel mad, but it's not okay to shout at other people. Hmm. Nah, itu tuh yang nanti kita juga again by being a role model and juga ngajarin itu ke anak. Well, I think itu juga sesuatu yang literally gue juga ajarin ke klien gue. Gak tahu deh gue Hmm. menjawab pertanyaan lo atau enggak dengan blabber gue barusan. Iya, menjawab. Karena gue juga baca beberapa buku parenting, ya kurang lebih intinya sebenarnya sama mungkin dengan bahasa yang berbeda aja ya. Hmm, hmm, hmm. Ada satu buku dari dokter Becky namanya, Good Insight. Kayaknya gue pernah share juga kalau judulnya. Di situ menarik banget sih, dia punya beberapa skenario gitu. Kalau misalkan anak lagi tantrum, kalau misalkan anak nggak mau makan, kayak gitu loh. Pokoknya detail per skenario. Tapi inti garis besarnya adalah semua anak itu good inside gitu. Cuma mereka nggak tahu caranya meregulasi emosi. Makanya kadang-kadang keluarnya ya cuma tantrum atau keluarnya cuma marah gitu. Dan kita yang harus, itu tadi yang lo bilang, kayak ngebuka layer-layernya itu dengan menanyakan gitu kan kenapa. Dan itu yang gue rasa jarang ada di generasi orang tua kita kan gitu. Kalau kita punya emosi tertentu, ya mungkin either didiemin aja atau ya kita juga malas cerita karena nggak terbiasa dengan hal itu kan. Nah, jadi itu sih yang pengen gue rubah juga gitu. Sehingga ya itu tadi jadinya nggak terjebak ke satu emosi tertentu, either marah kan ya sering. Marah atau sedih tanpa sebab gitu. Jadi ya itu Itu sih balik penting. lagi ke ini loh, balik lagi ke dugaan gue ya. Again, gue belum punya anak, but in context of having empathy to another being, which is menurut gue ini hal yang sama. Kalau ada baby ya kita juga bisa berempati bahwa si baby ini belum punya bahasa yang lain selain menangis dan selain tantrum, ya kan? Em, Semakin kita tesenya adalah atau hipotesanya adalah yang di dalam kehidupan pribadi gue juga terus terbukti, semakin lu fokus dalam personal development lu dan menjalani mindfulness practices, semakin besar kemampuan lu untuk bisa berempati kepada orang lain. Dan sehingga apa yang kita mau berikan ke anak tersebut, let's say from that book, creating that space dan meregulasi emosi dan membuka layer-layer ini, itu tidak hanya menjadi sebuah teori belaka yang kita ajarin Kak, sama kayak kalau misalkan orang punya PhD di mindfulness but never meditate before, just to give an example, um, itu message-nya si hipotesanya adalah itu akan punya message atau beban yang beda gitu loh, kualitas yang beda di saat kita sendiri juga menghidupi apa yang kita atau menjalani apa yang kita utarakan. Iya, iya. Iya sih. Makanya itu gue merasa penting banget lah karena ya itu tadi gue pengen
sedekat mungkin lah sama anak gitu, Hmm. nggak mempunyai gap yang terlalu jauh karena ya menyedihkan nggak sih? Karena gue Hmm. merasa sedih juga kayak sekarang kalau sama Bonyok nggak bisa cerita se-free mungkin gitu. Karena ya Hmm. itu Hmm. tadi ada gap yang terlalu besar karena tidak diajarkan juga caranya berkomunikasi atau gimana being vulnerable di depan satu sama lain kayak gitu. Jadi itu pengen banget sih gue rubah. Hmm. Nah, gue ada satu pertanyaan yang muncul ke kepala. Lu sebagai ibu, lu yang let's say most of the time dekat dengan anak lu, eh, lu ada nggak tips buat gua sebagai laki-laki untuk kedepannya di saat istri gua tahu again apa namanya, gua ngomong dulu di depan bahwa gua tahu tentunya setiap orang berbeda-beda, setiap relationship berbeda-beda gitu ya. But if you do want to share and if you do want to give some tips buat gua sebagai seorang laki-laki, apa yang bisa gua lakukan untuk mensupport si ibu dari anak-anak gua? Hmm. Kalau gue ya ini merasanya gue terbantu sekali dengan hal-hal yang sifatnya fisik. Jadi misalkan bantu gendongin anak atau bantu ngerjain pekerjaan rumah. Karena di awal-awal itu kayak 1 bulan pertama lah itu kan yang tough ya. Satu Hmm. bulan pertama ibu masih recovery, belajar tadi cara menyusui kayak gitu. Itu kan menyita waktu banget dan kadang-kadang nggak tidur, makan juga kayak nggak jelas waktunya. Jadi sangat membantu kalau bisa bergantian kayak gitu, bergantian melakukan tugas-tugas. Jadi beban fisik lu berkurang. Itu menurut gue sih yang di 1 bulan pertama membantu banget. Tapi ya tentunya lu juga apa ya bisa memberikan ini juga sih baik apa support mental juga. Jadi contohnya ya mungkin bilang ya it's okay apa anaknya nangisnya lama bukan salah lu kayak gitu ya memberikan Hmm. kata-kata inilah kata-kata yang menyenangkan gitu ya tapi intinya sih ya berada di situ aja membantu sebisa mungkin mengambil role sebisa lu gitu jangan ada di situ tapi ya doing nothing ya buat apa gitu kan jadinya nggak membantu sama sekali Involve karena ya, berarti being iya involved ya. involve ya karena kan Hmm. banyak juga ya yang ada laki-laki di mana masih mungkin patriarki gitu kan ya udah itu kerjaan perempuan kan kerjaan Hmm. perempuan ya lu ngurus anak aja ya gue tugasnya kerja ya udah gitu nah mungkin lu sebagai seorang life coach kan lu punya privilege bisa kerja dari manapun lu bisa stay di rumah lebih lama kan itu menurut gue privilege banget sih dan sangat membantu istri banget sebenarnya karena kan kalau di sini ya sulit kan lu Hmm. udah ngambil cuti contoh cowok kalau ngambil cuti paling cuma bisa berapa kayak suami gue 2 minggu doang udah mentok gitu Hmm. kalau di Hmm. Eropa mungkin lebih enak ya kan bisa Hmm. sebulan ambil Hmm. iya sih Hmm. itu sih Itu langkah yang emang ini sih yang apa intentional gitu loh. Gua lompat ke perahu yang ini 3 tahun yang lalu ya, karena imajinasi gue ya itu dia gitu loh, bahwa gue pengen berada sering mungkin, gue pengen involve sesering mungkin di at least 5 sampai 7 tahun pertama anak, karena kita juga ngobrolin tentang itu banyak banget dari Bruce Lipton, dari macam-macam lah. Gue pengen banget ada di situ dan to be honest, gua tidak bisa membayangkan situasi tentang patriarki yang tadi lu bilang itu, di mana ada keluarga atau pasangan yang memang laki-lakinya itu berpikir bahwa ya ini kan emang kerjaan lo gitu. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Itu juga sesuatu yang apparently masih banyak di luar sana, both in Indonesia dan juga di Jerman, karena itu dua dua negara yang gue paling dekat dengan. Em, Hipotesa gue balik lagi itu kenapa gue nggak punya pikiran ke situ, karena dengan gue hidup di luar, gue sudah dipaksa untuk
ngatur semuanya juga sendiri, kayak bersih-bersih ini semua gitu. Jadi itu tuh tidak ada, itu bukan sesuatu hal yang harus gua yang kayak mundur gitu loh. Kayak oh Hmm. ya oke, sekarang gua tadinya gua nggak ngelakuin itu, sekarang gua harus ngelakuin itu loh. But apparently, dan lu juga share ini, gue juga agak sedikit surprise lu share kayak gitu. Apparently itu masih banyak yang memang yang bukan karena kerjaannya ya, yang bukan karena kerjaannya atau situasi memaksa si bapak tidak bisa ada di rumah, tapi memang si bapak itu percayanya adalah ini bukan tugas gua gitu loh. Itu kan meskipun kalau dulu lihat dari overplay, kalau lu lihat dari luar kan bisa sama ya kelihatannya ya, bahwa dia harus kerja dan dia tidak bisa di rumah seperti yang dia, dan dia tidak bisa di rumah terlalu sering, let's say kayak gitu. Cuma kan yang satu karena memang berpikir kalau gitu, atau yang satu lagi karena situasi, kan dua attitude yang berbeda gitu loh. Itu emang masih 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 banyak ya di observasi lu juga ya, Vin? Banyak atau enggaknya gue nggak bisa bilang, cuma masih ada, masih ada. Cuma Hmm. Hmm. di sekitar gue sih, kalau yang gue lihat kebanyakan laki-lakinya involve sih. Cuma Hmm. memang di Hmm. sini tuh menurut gue yang menyedihkan ya itu tadi, karena nggak ada cuti panjang yang bisa diambil si laki-laki. Hmm. Jadinya si anak ya ketemunya kan ya pagi atau enggak abis pulang kerja gitu kan. Hmm. Kadang kalau misalkan anaknya udah lebih gede gitu, di mana dia tidurnya udah sama kayak kita, jamnya gitu ya udah teratur, ya kadang-kadang lu pulang kerja kan paling cuma ketemu berapa jam terus anaknya tidur lagi kan. Terus lu Hmm. ketemu lagi baru pagi sebelum lu kerja, itu juga anaknya biasanya masih tidur. Jadi makanya di sini kan dibilangnya fatherless, bisa bilang fatherless country gitu kan. Karena ya Hmm. ya itu bukan Anjir, negara kita karena, disebut gitu, kok gue nggak tahu? gue sih pernah pernah membaca ya, mungkin salah, cuma pernah membaca seperti itu sih. Hmm. Hmm. Karena ya Hmm. itu tadi kehadirannya Minim. terpaksa sedikit, minim gitu. Mungkin ya bapaknya mau gitu menghabiskan menghabiskan waktu bermain dengan anak, cuma Hmm. karena nggak bisa ya jadinya seperti itu kan. Makanya sekarang kalau Hmm. misalkan kayak suami gue balik kerja gitu, ya udah kalau malam dia yang gendong kalau bisa. Jadi ada bondingnya juga gitu, Iya, bukan iya, iya. bukan cuma hadir aja di situ. Kan bayi itu juga tanpa apa ya, tanpa dia sekarang bisa mengerti apa yang lu ucapkan, tapi dia merasakan ininya kan, koneksinya, merasakan Hmm. emosi Hmm. lu juga gitu. Nah, jadinya itu yang mesti dilakukan oleh suami-suami kalau misalkan pulang kerja, menurut gua yaitu harus bonding sih. Hmm. Hmm. Dan itu mungkin lebih penting lagi juga ya, sentence yang lu bilang barusan, karena si baby juga meskipun tanpa komunikasi secara verbal, mereka juga akan merasakan emosi si orang tua kan. Meanings Hmm. kalau memang ada stres, situasi-situasi stres atau beban-beban yang tadinya suami itu bawa dari kerjaan, bagaimana caranya supaya beban itu let's say secara picture wise gitu ya, di depan rumah lu taruh di situ udah, supaya lu bisa masuk dan lu bisa ada present completely over there for the whole family, right? And Hmm. that is also something that a lot of people struggles, dan itu juga salah satu main topic yang klien-klien gue juga datang ke gue, yang let's say sentence sentence ininya ya, sentence apa namanya, sentence umumnya adalah, kalau gue umumkan itu, gue bekerja keras untuk keluarga gue, and at the same time gue nggak ada connect apa-apa sama keluarga gue karena gue bekerja Hmm. keras itu tadi gitu loh. Jadi kayak lingkaran setan gitulah gitu loh. Gue Hmm. work Hmm. hard menghidupi keluarga gue, karena gue work hard gue capek, karena gue capek gue pulang ke rumah gue maunya sendiri aja, atau gue gampang meledak-ledak, gara-gara gampang meledak situasi sama di rumah jadi nggak enak, tapi besok pagi gue harus kerja lagi untuk keluarga gue, terus aja kayak gitu sampai urgent Ya, one, ya, ya. orangnya juga oh ya oke, it's not good. Tapi sebenarnya gue juga bisa mengerti sih dari pihak laki-laki ya, dimana apalagi di sini ya di Jakarta, lu kalau kerja kan ya namanya 9 jam itu nggak pure 9 jam ya, belum lu itu Hmm. waktu di jalan ya, macet-macetnya, which is ya capek gitu. Nah, di saat lu kembali ke rumah, sebenarnya kan itu menurut gua tergantung mindset lu aja sih. Lu balik ke rumah jaga anak, kalau lu anggap itu sebuah kerjaan lagi, tentu ya lu akan merasa itu capek, True, makin capek kan. true. Hmm.
ya mungkin jadi si laki-laki merasa gue udah kerja tapi kok di rumah gue harus kerja lagi gitu kan. Tapi kan lu Hmm. menganggap itu adalah waktu yang lu habiskan buat bonding tadi sama anak lu gitu kan. Hmm. Ya mungkin ya bentuknya belum begitu menyenangkan, cuma main-main doang karena masih, kalau masih 1 bulan itu kan lu masih harus gendong-gendong, mengerti ya tadi itu tadi nangis kenapa. Masih challenging lah. Tapi ya Hmm. itu mindset yang menurut gue perlu diterapkan, ya jangan nganggap itu sebagai sebuah pekerjaan. Tapi ya gue mengerti gitu. Itu both buat cewek sama cowok ya sama juga beratnya gitu. Cewek mesti di rumah terus em, apa memenuhi kebutuhan anaknya itu kan lebih capek secara mental sih kalau gue merasanya ya. Ya kalau cowok ya capek secara fisik, lu mesti kerja terus lu pulang juga eh, ngurus anak lu lagi gitu. Kalau dia mau mengurus anak ya. Hmm. Hmm. Ya. Ya.